Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Mau kemana, Pak? Mau ke sini, kantor depan. Ya. Pak. Siap. Ya, Pak. Nah, Siap. Kantin sebelah mana? kantin di depan ke kiri yang ada Bang BJB. Ah, udah makan belum? Siap, belum. Ayo makan yuk. Siap, lagi jaga dulu udah. Oh, jaga. Kantin sebelah mana? Alhamdulillah. Dagang apa dia? Dagang bubur lah, Pak. Iya. Kali Pak. Iya, tuh bubur mantap. Oh, gitu. Wih, ayo bangga. Bapak Abi. Muslami dagang di dia. Atas Pak. Terus lakuncan. Seur kemel untuk Bubur naon? bubur ayam. Bubur ayam. Ana bubur ayam. Naik kejo. Ini mah kudu kejo ya kieu mah. Lontong aya. Oh, sok atuh. Sok coba. Siap. Ya, sok atuh. Atur nuhun ya, Pak. Nya mana lontong karina? Iya, Pak. Pernah dari dianya? Tuh Hah? ningali nu TV. Tamang, Pak. Bungkus. Sabaraha hiji? Lontong karina 10. Asik. Alhamdulillah. Mana sapuna? Ayam goreng. Iya. Lauk. Iya lauk. Nya. Aduh, Sok. Bapak bisa hiji, Bapak. Maunya kudu dahar kabeh ge di gini depan keke ngantor di dieu meureun. Hah? Berapa? Hiji. Iya wes sareng sambal. Mang di dia. Di dia. Mana rapu? Iya bisa. Iya, jaer. Tempe tahu. Atau Pak gorengan hah? Kumaha? Sapunya, Pak. Sapa gorengan anak, Pak. Iya. Udah amat. Wah, oh, ini bersih kan deh. Taruh mau dibayar sih. Bari nyata ya, bari nyata. Tunggu, sate mau lupa. Gulai, ayam bakar. Itu tadi. Atas, mangga. Fotolannya, cantik kan? Bapak ngirim aja, Pak. Masih mana taruh jalan kaki. Iya. Ngirim Pak, usah pakai mobil listrik. Jalan kaki. Oke, katanya. Ini berapa lantai? Masih kaca ya? Depan. Depan biasa dengan yang biasa. Iya. Iya memang bukan Kalau di Jakarta di secara negara kan orang pas. Ini belum kena wibawanya. Kalau Istana Negara kan dek gitu. Iya. Ini belum Iya. kena sebentar. Oh ini Pak.
Ininya ditutup ukiran. Oh iya. Kalau di istana itu kanan kirinya semuanya ukiran. Ukiran semuanya kanan kiri. Ini kurang mendapat sentuhan artnya, jadi murni tembok. Kayak misalnya gorden. Gorden, sesuai kan? Bisa dengan gedung ini. Saya masa di gedung ini, saya masih belum dapat. Ya ininya belum, auranya belum. Belum dapat. Peletakan sound system terlalu rame. Kita nanti disimpan di sudut-sudut itu kecil, akustiknya. Nah ini kan bergaung karena ininya ke atas, kosong. Nah ini mah tuh klakson jadi apa? Ini bisa dilihat kan? Ya bagi yang meja kan bisa difungsikan ruang-ruangan. Nah ini maksudnya dia tadi ya. Untuk apa? Dulunya ruang kerja. Iya ruang. Mau tapi suruh meja-meja gitu Pak. Satu. Nggak usah banyak meja. Oh, nyata. Bersih. Dulu kan 8 orang, 8 meja Pak. Nah, sekarang cuma 1. Itu banyak. Nah, hebat ya, membuat bangunan keren banget. Ini kayu asli, zaman Londo. Ganti sih. Kacanya juga asli. Ya. Tehal. Itu asli. Kalau ini mau nggak apa-apa. Ini ada tangga. Ada tangga Pak di ujung-ujung. Di sini tangga. Tangga. Oh itu seperti Ini baru. Baru Pak. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai dengan ini. Kalau jati ini keren. Kalau jati kan sesuai itu. Dibikin jati bulat kayak gini sama. Ini tidak sesuai. Ini dulunya kamar. Kami Pak ruang kerja. Ruang kerja. Ada kerepotan Pak. Oh iya Pak. Susah. Karena dibatasi kan Pak ya. Jadi akses saluran pembuangan itu kan tidak bisa kita membuka. Bangun lagi baru. Pak. Ini termasuk yang baru yang setelah diizinkan itu kan Pak. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi nggak semua ruangan. Ada toiletnya. Kalau luar, weh. Ya. Pak. Nggak sesuai. Ciri khas bangunan Belanda itu pasti aksesnya terbuka kayak gini. kalau belum semua minta dirubah minimal warnanya disesuaikan. Iya. Penutupan Ini membunuh letupan. Belanda itu konsep pembangunannya sama dengan konsep Sunda. Semua ruang terbuka, bangunannya tinggi. itu dia Pak angin gelembung. Angin gelembung. Jadi bapaknya sama serang apinya terasa AC-nya. Mudah-mudahan ketepaan bagus. Ada Pak, kalau ingin ini suaranya tidak terlalu bergema dan wibawanya ada, kasih karpet. Iya, itu sama versi di Istana Negara. Iya, kasih karpet. Karpetnya tebal. Tebal, kasih karpet. Kasih karpet. Kasih karpet nanti suaranya sudah mulai. Cuma itu aja tuh karpetnya buat sini tuh. Gitu banget. Nah, wow, mungkin nanti ada Pak. Kenapa? Buluman ratus.
Pak damel teh seger pisan Pak. Jadi ketika beracara si gordeng-gordeng ini teh jadi ditutup pakai kartu semua dibuka. Ini pegawai di sini banyak. Sesuai pisan Pak. Hampir semua biro kan Pak. Biro di dia. Nah ini kosong. Jadi rencana ruang buat wartawan. Ini itu dikosongkan karena Memang mobilnya kembalikan ke aslinya. Nah itu minta cara kita digawe. Rencananya untuk apa ini? Ini existing-nya tadinya. ruangan Pak. Semua biro-biro di sini kan Selama ini biro di mana? Di sini. di sini semuanya Pak. Terus sekarang kemana? Kembalian lagi ke sini. Sekarang mah Saya ruangannya di Lahan ada dan yang di Pusdai. kursinya Fungsina ke segala macam aset Pemda aja. Tapi kan kalau ini menjadi ruang utama yang dianggap sakral, kalau di sini kantor semua nggak akan pernah sakral. Sebenarnya gitu Pak, di sini tuh, Pak. Karena napas manusia itu menghilangkan kesakralan. Dan jumlahnya terlalu banyak. Kalau ini mau disakral. Jadi kalau disakralkan hanya hanya ruangan-ruangan tertentu yang ada kaitan dengan ini. Protokol. Jangan keras Pak, ada orang protokol. Di sini Iya, Mas seger iya. pisan Pak. Satu biro bisa 70 orang. Kunci. Ini dibuka belakang. Lampunya Ruang rapat itu. Ini ruangan apa? ruang tamu. Ruang Ruang kerja. ruang kerja gubernur. Ruang kerja gubernur. Ini ruang kerjanya. Sebelah ruang tamu. Ini ruang kerjanya. Ruang kerja terus Sebelah ruang tamu. ruang tamu untuk terima audiens. Kenapa Bapak selama jadi PJ tidak gemuk? Saya Iya. karena saya pengen kayak Bapak, nggak mau Iya, kan ngomong. ini dekat ke kantin, Pak. Saya tuh Kenapa kalah sama kepala saya, saya tuh di Bandung ya Pak. Sebisa mungkin makanya tuh dengan ibu saya di rumah. Jadi nggak pernah. Ya pernah sekali dengan di bawah Makan selalu di rumah. di rumah. Di rumah kan Jalan Garut betul. Ibu, Ibu ibu kandung. Mang masakeun. Itu enggak. Ya untuk sepuh udah 8 Uwi ke bumi. Kemudian Mam makan di bumi. makan bersama. Kami Pak PJ kelahiran Bandung. Cirebon saya. Tapi lahir tuh numpang lahir lah. 70 saya lahir kan. 72 ayah saya pindah ke Bandung dari Cirebon sampai 74. Wong Cirebon ya? J. Oh, nggak Cirebon asli gitu. Iya tak. 74 80 saya ke Medan Pak. Tinggal di Medan. Ya ayah saya tugas di Medan. ASN pertama di Medan di Pemprov. Di Ayah saya. Aha. Ayah saya mah di Kementerian Keuangan. Bukan ASN pertama. Abdi Aha. di Kementerian Keuangan. ASN pertama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Rada nyentrik saya. Kenapa tidak jadi dirjen pajak gitu loh, Pak? Lihat Pak. Lihat jadi pajak Pak. 74 80 di Medan, 80 kembali sampai berapa? Ayah saya meninggal 85. Jadi orang Cirebon ya? Dikira teh orang Bandung, SD mana? Bandung. SD di Medan. Di Medan. Terus pindah ke Bandung. Karena ikut orang tua. Ikut orang tua. Orang tua pegawai Kementerian PU. PU. Ketua PU. SMP SMP, SD kelas 4 sampai kuliah di Bandung. Jadi, tapi waktu saya kan 7480 itu di Medan ya. Begitu pindah ke sini lagi perserikatan. Kan Persib PSMS di final. Oh, musuh eta teh. Nah, saya PSMS Oh iya dukun Persib bisa. Saya masih PSMS saat itu. Eta sok eleh wae eta lamun adu penalti. Iya, saya masih PSMS waktu itu. 82 ini. SMA di sini. Sama di Bandung. SMA mana? Tilu. Oh, berarti pinter, Pak. Ah, betul. Oh, pinter, Pak. Lu lulusan SMA 3 tuh cum laude. Iya, sama Tilu. Saya mah di kampung SMA Negeri Purwadadi Subang. Pak Gupte. Subang. Oh, bukan Purwakarta. Bukan, SD Sukabakti, Subang. Subang, SMP Negeri 1 Kalijati, Oh. SMA Negeri 1 Purwadadi. Oh, udah pasti yang satu-satu bagus semua. Kan kecamatan, Pak, dekat kanan bagus, Mbe. udah pasti.
Terus kemudian kuliah di Purwakarta karena waktu itu saya daftar akademik militer nggak lulus karena badannya kecil. Ke Unpad UMPTN masuk, tapi tidak diambil karena pertimbangan orang tua sudah sepuh. Biaya di mana? Berarti Pak Gop teh futuristik, zonasi itu berarti. Akhirnya ke Purwakarta ikut sama kakak didamel di PDAN. Akhirnya kuliah. Mungkin kalau ke Bandung nggak jadi gubernur. Si Gana mau ambil. Jadi nasib nanti dinya. Iya, makanya kadang-kadang kita tuh suka jalan hidup kita begitu ya begitu. Setiap orang ada garis hidupnya Garis hidupnya. dan ada jalan hidupnya. Ya. Pak Jokowi gitu insya Allah jadi presiden. Jadi Ini TV. Ini sama sekali ruangan ini tidak saya ubah. Jadi kalau Pak Ridwan kami melihat sama sekali pasti dia hafal ya, ruangannya masih penataan beliau mungkin ya. Ini tidak berubah dari dulu begitu. Tidak, saya cuma menambah satu itu juga baru kemarin itu. Jadi peta transportasi massal Bandung Raya. Nah, jadi cita-cita Bandung Raya punya transportasi massal seperti itu. Ya harus diwujudkan. Ya, Pak Gub lah itu. Iya itu konsep tentang transportasi Bandung Raya boleh Bapak paparkan? Boleh Pak. Oke, ya kan? Gitu. Sini. Nah, saya teh kan Pak pertama teh ingin sekali gagayaan gitu Pak ya. Ingin sekali. Saya tuh minta hanya pertama itu kan LRT Pak. LRT itu dari utara ke selatan, dari Baksil Pak, dari Babakan Siliwangi. Belum ada sih kan. Jadi mau yang existing. Babakan Siliwangi sampai lebih panjang Pak. Nah, terus nanti ketemu lagi dari Padalarang Pak kereta sampai Cicalengka Pak. Ini tuh bagus sekali dan ini sudah ada. Nah, ini kalau bisa Pak, ini kalau bisa kita usahakan menjadi KRL dan elevated apa ke atas gitunya Pak. Waduh, ini orang-orang di daerah Ranca Ekek senang sekali karena akan mudah dan murah. Jarak tempuh dari Cipatat Dari Padalarang. ini, ya Cipatat Padalarang lah deket kan. Iya. Ini Cilame nih, dari Cilame sampai ke Cicalengka Nagreg. Berapa dengan KRL ini nanti? Nanti Pak kalau udah KRL paling mahal ke 5.000 Pak. Bukan, jarak tempuh. Oh, jarak tempuh 1 jam. 1 jam. Kalau nanti kalau udah KRL kenapa kalau harus naik Pak? Kebayang kalau tidak naik kan di Jalan Merdeka 15 menit sekali tutup, macet. Jalan Sumatera, Jalan Sunda. Jadi harus naik, KRL-nya di atas. Iya, KRL-nya di atas. Kalau untuk ukuran Bandung tidak merusak estetika. Kalau di atas mah itu. Tangkal aman. Aman. Tapi di arah Condong harus turun karena sudah ada flyover di sana. Sudah ada flyover. Flyover di atas. Ya. Kalau itu apa namanya? Kalau Bapak kapan-kapan ke Garut ya Pak, ke Garut naik kereta akan melewati ini semua. Oh ini. Iya ini. Eksistensinya sudah ada. Sudah ada. Dan sudah double track. Peninggalan Walanda. Tinggal Walanda dan kita sudah double track. Iya. Nah itu tuh cuma tinggal satu naikkan. Kalau menjadi KRL aja sih. Berapa biaya? Nah kemarin teh katanya 1 triliun ya Pak, cuma 1 triliun. Bikin ini ke 1 triliun? Iya. Bisa Pak. Harusnya. Kurangin aja dana hibah. itu yang dinantikan. Sama PL tuh yang PL 200-an ya 500 miliar tuh. Iya. Sama hibah bantuan. Jadi ini saya taruh. Sama aplikasi Pak kurangin. Oh iya. Ini saya taruh Pak, siapa tahu menjadi kenyataan. Ya ini bisa, kalau 1 triliun sih kan bisa. Sama BRT Pak. BRT sekarang MJT namanya, yang Metro Jabar Trans. Ini bisa ngurai kemacetan? Sangat Pak. Sangat. Oke ya. Metro Jabar Trans itu nantinya menjadi feedernya kereta. Oke. Nah kalau saya kan punya gagasan tol. Yang dari Pasteur ke Lembang. Dimungkinkan nggak menurut Pak Peji? Oh dimungkinkan lah Pak. Mungkin ya. Dimungkinkan sekali. Artinya kalau ini dibuat plus tol Lembang akan selesai ini macet. Selesai Pak. Ini aja. Ini naik aja udah. Motor akan berkurang di 1 triliun atau 1 triliun kan bisa rereongan. Misalnya pemerintah provinsi 250 miliar, pemerintah kota 50 miliar. Termasuk Kabupaten Bandung. Ya. Tapi kita nunggu dengan perhubungan aja Pak, mudah-mudahan. Anggaran pusat. Ya. Ya, itu lebih bagus lagi. Mohon kita coba Kementerian Perhubungan. Abdi masuk rada nekat di jelema. Itu kalau jadi bagus sekali.
Sekarang teh APBD teh berapa kita yang sudah disahkan teh? 30. Enggak 31. 30. 30. 30. Dan Tajam kan 37 ya, cuman karena perubahan. Karena bagi hasil berubah jadi 30. Dan harusnya kalau dengan masa Bapak yang 5 tahun nih harusnya bisa diatur lah, bertahap. Kalau menurut Pak PJ dari 30 belanja APBD itu porsi mana yang kemarin lolos, bahasa kasar saya, yang sebenarnya itu kurang? Sebetulnya kita bisa tekan tuh. Bisa tekan. Hibah. Berarti benar saya ngomong. Saya mau dari hibah. Hibah berapa? Ambil hibah. Hampir 500 miliar kan? Berapa hibah dan bantu mah langsung Pak, TTA. Oh, Jadi Bapak itu mah udah, Bapak hibahnya ya yang mandatori yang wajib aja, udah beres Pak. ya di luar yang wajib nggak usah, gitu kan? Iya, iya. Mana? Iya. Iya. Banke kita rubah menjadi kegiatan Iya. pembangunan. Jadi ke kabupaten kota mulai 2025 harusnya mulai berkurang karena ada dana. Saya rencana di ke depan itu bahwa karena sudah ada dana bagi hasil Iya. pajak kendaraan bermotor Betul. ke daerah porsinya Iya. sangat besar, 60 ya kalau nggak salah. Iya, mereka lebih besar. 60%, maka bantuan keuangan untuk kabupaten kota dirubah menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan. Ya, betul. Jadi langsung dari pusat Langsung dan itu, ya. dari provinsi dalam bentuk kegiatan pembangunan, Iya. tidak lagi dalam bantuan keuangan. Iya, jadi provinsi perlu apa disinergikan dengan daerah. Iya, Jadi gitu. itu. Iya, Pak. Betul. Harusnya begitu. Bisa lah. Iya, Bisa. Jadi, Dan- sepertinya Jawa Barat akan lebih hebat. Dan sesuai pengajuan aja kayak Cimahi ceritanya pengen flyover, nilainya 120 miliar, sudah itu aja gitu Betul. loh. Langsung. Kabupaten lain ada yang ingin bangun jalan tembus, Ya, ya seperti itu. Jalan. sudah Memang optimis. gitu. Jadi lebih tertata lah untuk bantuan-bantuan dan lebih enak juga. Dan Bapak kan enaknya Bapak dipilih berapa persen Pak? 62,22%. Jadi tinggal 2 tambah 2 T 4, Ya. 6 tambah 2 8. Jadi itu 08, 04. 08 tuh Jadi Prabowo. tinggal Bapak mah tinggal berkoalisi dengan rakyat, menegaskan bahwa hibah tahun 2025 mungkin Bapak bisa mengubah lagi karena masih ada perubahan. Ya perubahan di bulan Maret ya. Maret ya. Ya pokoknya sepertinya perubahan ini gubernur definitif masuk. Kita langsung perubahan. Ya. Kita langsung perubahan, kemudian ya kita ingin, bahkan saya punya pandangan ke depan. Desa kan mau saya integrasikan. Saya ingin desa ini juga ke depan punya investasi. Iya. Artinya pembangunan desa ini harus ada target selesainya kapan. Ya. Nah, setelah itu alokasi untuk pembangunan desa ini menjadi investasi desa. Desa misalnya punya saham di BUMN, di BUMD, Iya, betul. bagi hasilnya untuk pembangunan. Gitu, udah Om. Ini paling utama gini deh, buat rakyat Jawa Barat, kita harus berucap terima kasih ya, bahwa kita mendapat PJ Gubernur yang bersih, sederhana, apa adanya. Jadi saya lihat beliau sangat konsisten sikapnya, tidak mau ikut dalam politik praktis, berpegang teguh ada prinsip-prinsip birokrasi, kemudian bersih dalam pelaksanaan kepemimpinan itu, tidak birokratif. Biasanya lamun pejabat gubernur teh ngabaris tuh jelema teh di haru. Nah, beliau nggak sederhana. Saya udah ke rumahnya juga sangat sederhana. Ya, teman saya lagi dibully Pak hari ini. Kenapa? Urusan tenaga non ASN, buatnya kan berat kan. Nah, memang sedang menata, tapi pada intinya pemerintah provinsi sesuai dengan arahan Kemendagri itu Pak, kita menjamin tidak akan ada pemutusan. Jadi mereka tetap akan bekerja, cuma Oh, yang tidak lulus P3K. yang tidak harus P3K itu mereka ditampung menjadi PPPK paruh waktu Pak. Jadi mereka tuh diberi jaminan, waduh tetap aja Pak. Mungkin kalau Bapak Imcar pasti lebih tenang mereka. Jadi artinya mereka itu tetap aman dengan penghasilan yang dapat sekarang. Itu minimal seperti itu Pak. Nanti ke depannya kan kalau mau jadi ASN atau PPK itu kan ada tes Pak sebetulnya. Tapi minimal mereka yang tidak terima ya sekarang kami itu sedang berproses, tapi IG-nya dibully Pak. Ya resiko lah. Iya, Ya iya. nanti yang penting kan yang non ASN yang tidak lulus P3K Iya. udah tenang saja, kok tidak akan diputus. Betul, Ya itu kan? menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu. Tetapi juga ada usulan Pak, Bapak kan di di Kementerian Sekretaris Negara. Iya. Dan kemudian nanti bisa dikoordinasikan dengan Menpan ya. Ya, Menpan.
Ini yang seleksi P3K ini juga harusnya disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan yang ditekuni. Betul. Misalnya kalau tukang sapu itu nggak usah lagi seleksinya begini-begini, Pak. Wah, itu keringetan, Pak. Ya, saya baca gitu kan keluhan mereka. Jadi mereka tuh minta prioritasnya bukan tesnya, tapi prioritas itu adalah lama waktu mereka rada ke hati sih, Pak. Kan Anjana kan tuh selami. Iya. Udah ada yang sampai 20 tahun, 15 tahun kan. Jadi mereka agak kecewa kenapa kami kok masih ikut tes. Ya, cuman kan Betul. saya udah kumaha tuh ya sistem, nah mungkin nanti Ya, kita buat ubah. Kemenpan ya ke depan saya usulkan, sudahlah nggak usah lagi dibikin seleksi, bikin aja urut kacang. Mereka diangkat berdasarkan lamanya pengabdian, sudah titik nggak akan ribut. Iya. Dan sehingga tidak kejadian lagi tukang sapu mesti 20 tahun kulantaran memang gawe nasa sapu sih ngetik di nol itu keyboard laptop ya nggak bisa, mereka nggak akan lulus. Kan kasihan, ini ada aspek yang tidak adil menurut saya. Orang yang bekerja dengan tulus nggak dapat hak apapun ya, ini yang harus dibenerin ke depan. Jadi mungkin itu Pak, jadi punten itu beban Bapak ke depan, tapi yang pasti sekarang mereka menjadi P3K paruh waktu dulu. Iya. Nanti secara bertahap kita dapat Iya. Bapak ya Pemprov lah. Tadi betul Pak urutannya, jadi tesnya itu bukan tes tapi seleksi aja berdasarkan urut kacang. Urut itu. kacang. Iya betul Pak. Karena Jadi, apalagi itu rumah guru Pak. Si ke zaman dulu tambal sulam bahasa dulu mah. Tambal sulam. Iya. Gitu. Kasihan tuh misalnya di sini tukang nyuguhin gubernur, kemudian nggak bisa pegang itu keyboard terus karunya kan. Ya.